Selamat pagi pemirsa RCTV, apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya, Afif Rifai, hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa saat ini yang tengah sarapan pagi sambil berkumpul dengan keluarga Anda, orang-orang terdekat Anda, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda pemirsa, apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap dan macet. Jangan lupa pemirsa tetap mematuhi protokol kesehatan dan peraturan berlalu lintas, dan Anda harus tetap berkonsentrasi penuh ya. Dan berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon di edisi hari ini. Tentunya berita-berita dari halaman utama koran Radar Cirebon dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon, adalah berita-berita update, baik berita-berita yang ada di sekeliling Anda pemirsa, kemudian juga Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, bahkan nasional dan internasional semua disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Dan untuk memperbarui, melengkapi informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan, ini pemirsa tentang Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI. Topik yang nanti kita akan obrolkan, ini pemirsa, KORMI mendunia. Mengapa mendunia? Ada salah satu kebanggaan dari KORMI Kota Cirebon dalam hal ini yang sudah mendunia olahraga rekreasi ini pemirsa, yaitu barongsai. Ya, ini sudah mendunia, sudah ke berbagai belahan dunia ya. Barongsai Kota Cirebon nanti kita akan obrolkan di pagi hari ini. Kemudian bagaimana sih dengan Car Free Day, yang kita tahu bahwa Car Free Day ini merupakan ikon dari Kota Cirebon sendiri pemirsa. Nah, bagaimana KORMI yang dulu namanya FORMI ya, yang dulu namanya FORMI berganti. Nah, ini pemirsa nanti kita akan obrolkan olahraga apa saja sih yang termasuk dalam olahraga rekreasi masyarakat Indonesia itu pemirsa. Nanti kita akan bedah di pagi hari ini dengan sejumlah narasumber, nanti akan saya kenalkan. Dan berikut pemirsa, saya baca dulu berita dari halaman utama koran Juara, koran Radar Cirebon di edisi hari ini. Bebas taraweh, bebas mudik, sudah diizinkan. Situasi COVID-19 semakin terkendali. Itu pemirsa. Ya, dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian temukan 2.800 ton minyak goreng curah. Ya, itu pemirsa. Kemudian catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini, perang terigu. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian produsen tempe dirugikan oknum nakal yang campur kedelai dengan kertas. Itu pemirsa, Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis pemirsa dari Kota Cirebon. Nah, ini pemirsa dari halaman Metropolis, Kota Cirebon tidak terima BSPS. Sekarang ini Rutilahu mengandalkan dari bantuan provinsi. Itu pemirsa. Perda ada tapi belum terapkan parkir langganan. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebon pemirsa, drama kelangkaan minyak goreng berlanjut. Mustafa tuding Disperdagin tak mampu atasi persoalan. Bupati senang idenya terrealisasi. Ini ide tentang apa nih pemirsa? Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman Kabupaten Cirebon. Kemudian dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon nih pemirsa. Di koran Radar Cirebon hari ini, solar hilang di Cirebon, pasokan mayoritas SPBU habis. Pertamina beri warning keras. Itu pemirsa.
Temukan alat mencurigakan. Nah, ini pemirsa, stok masih aman ya. Kemudian pejabat siap-siap kena geser. Itu pemirsa dari Kabupaten Kuningan. Kemudian dari Kabupaten Cirebon, Wakil Bupati prihatin IPM kedua terbawa di Jawa Barat. Itu pemirsa, berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, saya kenalkan dulu, ini di sebelah saya ada Ketua Kormi Kota Cirebon, ada Dr. Haji Dedi Kennedy MPD. Selamat pagi Kang Dedi, apa kabarnya nih? Selamat pagi, baik. Oke, terima kasih nih Kang Dedi sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Kemudian di sebelah Kang Dedi, ini pemirsa ada Ketua 1 Kormi Kota Cirebon, ada Yan Siskarteja. Selamat pagi Kang Yan, apa kabarnya pagi. Juga nih? Sehat, sehat selalu nih Kang Yan ya. Ini lama kita nggak ketemu nih Kang Yan. Siap. Berapa sibuk. Lama? Ada 2 tahunan ya? Enggak sampai 2 tahun. Enggak nyampe 2 tahun ya. Kebetulan saya sibuk juga sih. Oke, terima kasih nih Kang Yan juga sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya ke Kang Dedi dulu sebagai Ketua Kormi Kota Cirebon, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Kormi ya Kota Cirebon. Kang Dedi, ini Kormi di Kota Cirebon kan dulunya namanya Formi nih, iya kan? Nah saat ini dulu berubah menjadi Kormi. Nah ini yang termasuk dalam olahraga rekreasi masyarakat Indonesia. Itu apa saja sih yang termasuk di Kormi itu? Ya, begini Mas Api. Jadi Kormi pada garis besarnya adalah membina olahraga rekreasi, baik itu olahraga rekreasi masyarakat maupun yang olahraga yang modern, kemudian yang tantangan, yang ekstrim dan sebagainya. Sebagai yang mudah saja kita lihat di masyarakat Kota Cirebon, itu ada Gobak Sodor. Gobak Sodor, olahraga tradisional ya? Olahraga tradisional yang biasa. Permainan tradisional? Permainan tradisional. Kemudian ada bentengan, kemudian ada lompat tali dengan karet. Koprol? Bukan. Kalau saya namanya koprol, kalau koprol ya. Di saya. Ya, ada. Kemudian ada bakyak yang isi 3, isi 5, gitu kan. Kemudian ada dagongan. Gelatik ya, kemudian ada engklek, kemudian ada dagongan, gobak sodor dan sebagainya. Nah, itu salah satu bentuk-bentuk olahraga tradisional. Nah, ini yang harus kita munculkan. Misalkan kita di tempatnya ada sawah-sawah dulu ya, kita pakai egrang dan sebagainya dengan kayu yang sederhana. Dan ini adalah cikal bakal untuk bisa menjadikan bahwa olahraga tradisional perlu kita kembangkan. Artinya bahwa pada saat kita dulu waktu masih kecil seangkatan kita itu kan masih di bawah sinar bulan rembulan ya, kita main kemudian memainkan bentengan, gobak sodor, kemudian jadi teringat dulu nih, teringat dulu ya. Jadi kita pengen hal ini bisa ditularkan atau diregulasi kepada adik-adik kita yang sekarang anak-anak milenial lah ya. Anak-anak milenial. Kalau misalkan kita banyak yang sudah tidak tahu nih kalau misalkan di internet kemudian pakai handphone dan sebagainya, memang sudah ada permainan seperti itu. Tapi secara gerak, secara langsung itu kapan kita akan bergerak? Minimal kita bergerak. Makanya slogan di Kormi Kota Cirebon maupun secara nasional itu kan ada sehatnya, sehat, bugar, gembira, dan itu luar biasa. Itu slogan dari Kormi. Nah, sehingga apapun yang akan kita lakukan, misalkan kita lompat tali, kita ganti dengan skipping. Kalau misalkan tidak ada tali karetnya, kemudian kalau misalkan engklek kita bisa lompat. Apa sih yang bisa menjadikan mereka itu olahraga tradisional? Ada gerak. Lebonan. Iya, lebonan dan sebagainya. Itu banyak sekali hal. Kemudian sepeda. Kalau sekarang muncul push bike. Jadi anak-anak kecil usia 5 tahun ke bawah dengan sepeda tanpa pedal. Dia mengayuh sepedanya dengan dengan kakinya nempel di tanah, kemudian didorong tanpa pedal. Dan ini sudah menjamur di masyarakat. Kemarin se-Indonesia ada di Kota Cirebon. Kemudian kegiatan latihannya ada di parkiran kolam Bima. Kemudian ada sumpitan juga. Sumpitan apa itu? Sumpitan itu ya sesuatu permainan, pada saat itu tinggal disumpit, ada alatnya, sumpit, dan itu bisa. Kemudian ada ketapel. Yang biasa kita ketapel di hutan-hutan, kita sudah modifikasi ketapel untuk cari sasaran. Dan ini banyak sekali hal-hal yang sangat
kita butuhkan di masyarakat dan harus kita kembangkan secara nyata untuk anak-anak kita. Karena ini adalah olahraga. Ini olahraga masyarakat Indonesia ya. Iya. Dan ini sebagai dasar untuk berprestasi ke depan. Oh, jadi itu ada lombanya juga kan? Ada festivalnya ya. Kalau misalkan festivalnya ada tingkat kota, tingkat provinsi, kemudian tingkat nasional nanti akan di Palembang nanti. Kemudian ada tingkat dunianya ada. Oh. Seperti itu. Kemarin untuk gua, sekarang nanti ada di Malaysia untuk tingkat dunia. Tingkat dunia ya. Oke. Dan KONI Kota Cirebon ikut serta juga kan? Kormi Kota Cirebon. Insya Allah Kormi akan berpartisipasi ya. Semua ada senam aerobik, ada senam berbagai macam senam yang ada di Kormi, induk organisasinya itu ada semua. Mudah-mudahan Kormi Kota Cirebon mampu untuk mengirimkan para atletnya di kejuaraan atau festival di Jawa Barat. Itu ya. Seperti itu. Baik, tahan dulu nih, Kang Dedi. Saya ke Kang Yan. Kang Yan, salah satu yang menjadi andalan Kota Cirebon di Kormi, iya kan? Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia itu adalah barongsai. Barongsai. Ya, barongsai ini yang menjadi andalan kan Kang Dedi ya? Iya, betul. Iya, dan ini yang sudah mendunia itu adalah barongsai. Nah, ini sudah kemana saja barongsai yang menjadi andalan Kormi Kota Cirebon? Maksudnya ke berbagai negara kemana saja? Tapi tahan dulu nih, Kang Yan dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di pagi hari ini saya masih bersama Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI Kota Cirebon, dan ada Kang Dedi Kennedy, ini pemirsa doktor dalam bidang olahraga, yaitu Ketua KORMI Kota Cirebon, dan ada Ketua 1 KORMI Kota Cirebon, ada Kang Yan Siskarteja. Dan saya ke Kang Yan, tadi terputus jeda iklan. Ini salah satu yang menjadi andalan dari KORMI Kota Cirebon adalah barongsai, ya kan? Yang mungkin pemirsa di rumah juga tahu bahwa ini sudah mendunia, ya. Kang Yan, ini sudah kemana saja gitu ya? Barongsai yang termasuk dalam olahraga rekreasi masyarakat Indonesia itu sudah kemana saja gitu? Ya, kami sudah di tingkat ASEAN, Asia, dan dunia. Kami ke Malaysia udah 6 kali. Ke Malaysia 6 kali? 6 kali. Thailand sekali, Australia sekali, China 4 kali, Hong Kong terakhir tahun 19 1 kali. Dan pulang dari Hong Kong kami target perak, coba dapatnya perunggu. Juara 3 sedunia. Dan itu kebanggaan dari KORMI juga, bahwa kami bisa membuktikan Cirebon mewakili mewakili Indonesia tetap menang walaupun dapat perunggu. Oh, jadi Cirebon ini mewakili Indonesia? Mewakili Indonesia. Barongsai Kota Cirebon ini? Ya, dan kami langsung mengalami Menpora, kami mewakili Indonesia ke luar negeri itu. Itu di tingkatan Asia dan di tingkatan ASEAN, Asia, dan dunia. Dunia. Ya. Ini ada prestasinya gitu kan? Ada semua. Oke. Dan mengapa KORMI maksudnya barongsai ini masuk dalam olahraga rekreasi yang tadi disebutkan itu masuk ke KORMI? Kenapa gitu kan? Betul, waktu itu tahun 2015 kami rapat di KORMI Pusat dengan Bapak Hayono Isman. Waktu itu ya? Ya, dengan PLSBI Persatuan Liong Barongsai seluruh Indonesia. Memperjuangkan bahwa barongsai ini adalah tradisional Indonesia juga gitu. Karena mohon maaf, para pemainnya kebanyakan putra alam Indonesia, bukan dari keturunan Tionghoa, bukan. Di kami itu 80% anak-anak Muslim semua yang main. Yang main barongsai Iya. gitu ya. Oke, dan ini masih tekun untuk terus berlatih gitu Kang? Terus, walaupun memang dibatasi prokes kesehatan itu, kami pakai jarak, tetap kami latihan rutin. Latihan rutin. Iya. Ya, itu tadi kuncinya kalau ingin prestasi ya pembinaan, ya kemudian juga latihan juga. Dan ini tidak instan ya dicapai gitu. Tidak. Kang Yan, kalau masuk dalam KORMI nih barongsai, Ya. Anda senang tidak ini masuk dalam KORMI itu?
Karena ini masuk dalam olahraga tradisional disebutnya. Betul. Itu. Kami harus bangga, Pak. Karena kami itu salah satu yang menciptakan Pormi di Kota Cirebon. Waktu itu namanya Formi ya? Pormi. Kami membuat Pormi di Kota Cirebon. Dan kami sangat semangat, bukan hanya di barongsai, kami juga mengadakan rapat tertentu, mengadakan Car Free Day di Kota Cirebon. Pelaksana harian saya, termasuk mingguan saya semua. Saya juga terima kasih kepada Pormi, atau sekarang Kormi, dengan Dr. Ideal, Dr. Dedi, dan almarhum Pak Haji Daryono, kami dipercaya untuk memimpin Car Free Day di Kota Cirebon. Itu ya? Iya. Baik ya. Ini Car Free Day jadi saya inget ini ya. Ke Kang Dedi nih, Kang Dedi. Ini tentang Car Free Day. Ini kan salah satu Car Free Day, Kang Yan, Kang Dedi, itu adalah untuk terus menumbuhkan olahraga-olahraga yang termasuk dalam olahraga rekreasi masyarakat Indonesia ya. Itu salah satunya Car Free Day. Menurut Anda, ini sudah berapa lama gitu ya tidak digelar Car Free Day kembali? Menurut Anda, Kang Dedi? Iya. Kalau menurut saya ini Car Free Day ini ada sebagai ikon Kota Cirebon ya. Orang-orang di Indonesia melalui media sosial itu sering menanyakan ke saya, kenapa Kang Dedi Car Free Day di Kota Cirebon tidak jalan lagi. Memang pada saat itu kita sudah jalan, tetapi pada saat ada COVID, pandemi ya, kita langsung stop dari instruksi dari Pak Wali Kota. Tapi sejarah dari Car Free Day berharap bahwa Kota Cirebon akan menjadi sebagai barometer. Setelah ada penelitian dari saya, ternyata di minggu pagi itu bahwa semua masyarakat di Kota Cirebon maupun di luar Kota Cirebon semuanya bergerak. Dalam arti bisa senam, bisa olahraga yang lain. Pokoknya campur di situ, berbaur di situ. Nah, kemudian dari mulainya ada Car Free Day, kemudian ada olahraga, tumbuhlah dari masyarakat kecil untuk bisa jualan di sana sehingga tambah ramai kan. Ekonomi juga ekonomi di situ ya. akan meningkat di situ. Tetapi kita mempunyai satu aturan dengan Pemkot Kota Cirebon bahwa harus diatur sedemikian rupa sehingga pelaksanaan Car Free Day itu bisa berjalan dengan baik. Karena apa? Karena di Undang-Undang Olahraga juga bahwa pemerintah daerah harus menyediakan lahan terbuka untuk olahraga masyarakat. Artinya ini sudah dijamin oleh undang-undang. Jadi bagaimana kita untuk menerapkan sesuatu hal yang sangat baik untuk masyarakat, baik itu di jalan raya maupun, tapi kita sudah ada aturan yang sudah ditentukan. Kami juga berharap kepada Dispora Kota Cirebon, kemudian Disbudpar, kemudian Dinkes, kemudian Pak Wali Kota dan DPRD, mohon untuk bisa ini ditindaklanjuti. Karena apa? Masyarakat tetap menunggu. Kalau misalkan Car Free Day dipindahkan, misalkan di Jalan Siliwangi, itu nggak jadi masalah bagi kami. Tetapi adalah kami pengen membuat sesuatu yang berbeda di Car Free Day, dan disitulah nanti olahraga-olahraga masyarakat akan muncul dari usia dini. Kita misalkan gampang, Mas Apip bawa keluarga, kemudian bawa raket, kemudian kita badminton di situ, ya. Kemudian ada bawa egrang, bawa gelindingan, bawa pelemparan frisbee dan sebagainya. Kita bisa gelar di situ. Kemudian diawali kita dengan senam jantung sehat. Semua masyarakat bisa mengikuti kegiatan jantung sehat atau lance dance di situ, dan disitulah muncul sesuatu yang berbeda. Itu ya. Ya. Itu. Harapan kami seperti itu. Oke. Dan kembali saya ke Kang Yan nih. Kang Yan, ya, siap. Tentang barongsai yang ini merupakan andalan dari Kormi ya, Kang Dedi ya, ini merupakan andalan dari Kormi juga. Nah, Anda tadi menyebutkan bangga sekali bahwa barongsai ini masuk dalam olahraga masyarakat Indonesia ya. Ini sasaran yang nanti sasaran akhir dari olahraga masyarakat Indonesia dalam artian barongsai ini apa nantinya? Kan tentunya ada tujuan nih, Kang Yan selama ini gitu. Apa tujuannya, Kang Yan? Apakah maksudnya dicapai yang terdekat ini adalah tingkat ASEAN dulu atau tingkat nasional dulu atau apa nih, Kang Yan? Ya, kami udah melewati ASEAN, Asia, dunia ya. Tapi tujuan pertama itu kami ingin menciptakan anak-anak rakyat Cirebon ini, pemuda ini sehat, bugar, gembira, luar biasa, karena bisa mencapai prestasi yang tertinggi. Tujuannya itu menggerakkan daripada pemuda Indonesia. Dan kami tidak pernah memandang agama atau suku bangsa, tidak. Semua sama.
Barongsai milik Wong Cirebon. Sampai sekarang udah milik dunia. Milik Barongsai dunia. Cirebon. Gitu. Itu ya. Oke. Dan kalau pembinaan di Kormi sendiri nih, Kang Deddy Kennedy bagaimana, Kang Deddy? Kalau Kormi sendiri kan banyak sekali induk-induk olahraga yang masuk ke Kormi. Kormi, di antaranya? Nah, di antara misalnya barongsai, kemudian SSI, senam tera, kemudian Asiavi ya senam, kemudian ada pushbike, kemudian ada sepeda ontel. Ya. Sepeda ontel juga masuk? Sepeda ontel masuk. Kemudian ada sepeda ekstrim, ya. Kemudian ada sepeda gunung, kemudian menembak dan sebagainya. Ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ada di induk organisasi olahraga yang masuk di Kormi ya. Di Kormi. Sehingga pada saat regulasi tentang masuk sekarang ada muncul lagi karate. Karate masuk juga? Tentang seni masuk. Kemudian ada pencaksilatnya. Silat masuk. Pencaksilat masuk. Kemudian ada kempo. Jadi Kempo juga semua kegiatan-kegiatan yang berbentuknya rekreasi dan ini sudah mendunia. Misalkan kemarin ada ajuan dari karate itu bisa seninya yang terpenting. Jadi kita tinggal membangun, kemudian kita membina dengan maksimal sehingga nanti masyarakat Kota Cirebon sendiri akan paham tentang olahraga rekreasi itu yang bagaimana. Bukan hanya senam, tetapi yang lain banyak. Kalau misalkan minggu pagi ada yang kontel, kemudian ada yang sumpitan, ada yang menembak dan sebagainya, itu hal-hal yang sangat kita inginkan untuk bisa bergerak, kemudian menciptakan suasana di Kota Cirebon di ruang terbuka itu menjadi lebih ramai dan orang yang datang itu untuk berolahraga. Itu ya. Prinsipnya seperti itu. Oke, baik. Oke, tahan dulu nih Kang Deddy Kennedy dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai jeda iklan berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda bisa bergabung di line telepon 0231 482138. Silakan Anda pemirsa ingin berinteraksi langsung, ingin ke nomor WhatsApp atau Anda ingin ke nomor SMS, ya silakan, nomornya ada di layar kaca RCTV. Kembali saya ke Kang Ian. Kang Ian, latihan dari barongsai ini ya itu seminggu digelar berapa kali? Dilakukan berapa kali? Seminggu 6 hari. 6 hari? 6 hari. Latihan? Ya. Sore? Untuk siang, Selasa, Rabu, Kamis. Itu siang? Ya, itu barongsai yang barongsai dengan liong. Tapi untuk yang tonggak, itu harus malam hari. Kenapa harus malam hari yang tonggak? Pemainnya tertentu, terbatas pemainnya, dan pelatihnya khusus, yaitu Sandi Yuda. Putra saya. Itu latihannya Senin, Jumat, Minggu. Untuk tonggak ya. Dan sekarang tonggak saya latihannya di Jalan Kartini. Bekas Suzuki, punyanya Bapak Wahyu situ latihan. Di situ ya. Pinggir jalan. Oke, dan itu hingga saat ini animo atau minat dari anak-anak muda terutama ke barongsai bagaimana Kang Ian? Banyak sekali Pak. Banyak Pak. Dari yang belum sekolah sampai udah sekolah sampai SMP banyak. Dipisahkan nggak? Ini kelompok umur segini kelompok. Bisa Pak. Dan karena terutama yang belum sekolah kami nggak boleh. Setelah sekolah kelas 2 SD baru kami ajak. Karena jangan sampai dijeli oleh barongsai dulu pikirannya Pak. Kita jeli pendidikan dulu. Biar sempurna anak itu. Nah itu kami rutin latihan terus Pak. Kami pisah Pak. Itu dari mana saja yang ikut latihan? Ikut barongsai di Kang Ian itu? Sampai kabupaten Pak, bukan kota aja Pak. Kabupaten Cirebon juga ada. Iya. Termasuk pesantren Buntet. Saya latih khusus Pak. Oh, tentang barongsai juga ya. Dan termasuk anggota Pol Airut Pak, yang remaja latihan liong Pak. Latihan juga gitu ya. Tapi tujuannya kita hanya latihan ya. Terus kalau yang itu yang khusus prestasi untuk ikut lomba, ikut festival beda juga latihan. Beda juga Pak. Menu latihannya beda. Beda Pak. Dan untuk prestasi itu banyaknya dari AKMI, Buana Bahari Kota Cirebon, dan sebagian dari pengamen-pengamen itu Pak. Karena pengamen itu mentalnya kuat Pak. Itu yang biasanya ikut lomba atau festival dunia? Dunia. Baik. Tahan dulu ya Kang Ian. Saya kembali ke Kang Dr. Deddy Kennedy nih.
Dulu saya ingat betul ini main layang-layang ya. Iya. Main layang-layang, ngejar gitu kan. Iya. Layang-layang. Apa layang-layang sekarang masuk juga di Kormi, ya, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Layang-layang itu, Kang Deddy. Ya, kalau layang-layang itu sudah masuk dalam keanggotaan Kormi Kota Cirebon. Karena di tahun 2015 waktu itu pelaksanaan festival Kormi yang pertama, itu waktu masih almarhum Pak Ano ya. Itu kita laksanakan festival olahraga tradisional itu di Pelabuhan 1 ya. Ya, Pelabuhan Pos 1. Pos 1. Di situ kita gelar voli pantai, kemudian kita gelar Voli pantai masuk juga di Kormi? iya, masuk. Masuk. Kemudian ada layang-layang ya, Pak ya, di situ. Tarik tambang. Tarik tambang. Tarik tambang juga? Tarik tambang juga di situ. Sama engklek. Ada engklek. Engklek juga? Engklek, kemudian di situ ada gelar bakyak ya dan sebagainya. Dan ini akan selalu menjadi satu hal yang sangat update ya. Kemudian ketapel juga masuk dalam kegiatan olahraga. Kemarin juga di Kormi Kota Cirebon Festival Sekota Cirebon, kita ada ketapel masukan. Ketapel dilaksanakan di Kota Cirebon baru anak-anak SD, dan nanti tahun depan nanti ada SD dan SMP seperti itu. Gitu ya. Iya. Ini kemungkinan banyak nanti olahraga-olahraga yang boleh dibilang adalah olahraga yang biasa dilakukan di masyarakat nanti masuk di Kormi ya. Iya, Termasuk layang-layang. Layang-layang, kemudian jalan, ada Jalan yang sekarang apa di kota jalan sehat. Jalan sehat. Kemudian ada yang sekarang di Kota Cirebon ya. Itu ada yang namanya lari malam. Lari malam. Iya, jadi itu sudah masuk dalam komunitas-komunitas di olahraga masyarakat. Itu apa ininya lari malam itu? Ya, artinya mereka dari kesehatan. Kesehatan mereka bahwa bisanya malam hari dia untuk berlari. Nggak apa-apa itu? Nggak jadi masalah. Yang terpenting adalah dia kemampuan fisiknya baik saat lari. Jangan sampai pada saat sakit lari. Kalau siang juga, pagi juga, kalau kondisi badannya tidak sehat, ya jangan lari. Ya mesti menjalan. Ada kan masa-masa kita sehat, masa-masa kita kurang enak badan fit, ya tidak bisa untuk olahraga. Tapi kita bagaimana membuat badan kita menjadi sehat melalui aktivitas gerak. Apa saja boleh seperti itu. Oh gitu. Termasuk ngejar-ngejar layangan. Ngejar-ngejar layangan kan dulu kan kita ngejar-ngejar layangan ya. Kang Deddy juga pernah iya, ya. saya pernah ngejar Kang layangan. Iyas juga pernah. Kemudian juga dibikin pernah. gelasnya itu Iya, ya iya, dari iya. bubuk yang Iya, kaca ada supaya itu, lebih ada benangnya. Iya, nah kalau sekarang sih festivalnya itu festival layangannya itu yang terbaik. Artinya ada gambar misalkan ada orang gambar. bersepeda, gambar elang, layangannya Ya, dan terus itu ada penilaian- suaranya ya. Ada suaranya dan itu Ada, penilaian bukan kita aduan kemudian putus kita kejar, enggak. Yang penting kita bagaimana keindahan dari layangan itu sebenarnya kita nilai. Nah, biasanya digelarnya banyak kan kalau nasional di Bali, Pantai Bali ya dan sebagainya. Kalau di Cirebon saya pengennya ya muncul lagi di pelabuhan, kemudian kita di lapangan Bima 2 pernah terjadi pada saat gebrak ultra di tahun 2019 seperti itu. Oke. Ini kan tentunya nih sebagai ketua Kang Deddy ini kan memiliki agenda ke depan. Ini agendanya apa nih? Maksudnya program dari Kormi Kota Cirebon sendiri gitu. Ya. Kang Deddy. Pertama kita Apakah akan menggelar festival atau event-event gitu? rencana kita akan menggelar raker dulu ya, rapat kerja pengurus Kormi nanti akan tanggal 29 Maret ini kita akan gelar rapat kerja. Kemudian setelah itu kita akan melaksanakan kegiatan tarik tambang di Kota Cirebon. Tarik tambang masuk di Kormi juga? Masuk. Kita akan melakukan tarik tambang pelajar dan umum. Nanti kita akan pelaksanaannya di Hall Bima. Seperti itu. Tarik tambang? Tarik tambang. Ya, saya sebagai ketua Kormi dan sebagai wakil ketua 8 di Kormi Jawa Barat, saya juga harus memberikan satu sharing kepada teman-teman kita yang ada di Kabupaten Kuningan, Cirebon, Indramayu dan sebagainya. Dan kebetulan saya juga nanti tanggal 26 dan 27 itu di SMA Negeri 1 Astana Japura juga kita akan melaksanakan kegiatan penataran pelatihan wasit Ultran yang akan menggandeng seluruh guru-guru olahraga SD, SMP, SMA. Jadi SMK. sekarang Kang Deddy ini ngajar juga di SMA Negeri Astana Japura? Ya, saya bukan Kepala sekolah ngajar di situ? Iya, saya kebetulan dipromosikan di SMA Astana Japura dan kita akan bangun di sana. Apa yang bisa dibangun di SMA Astana Japura salah satunya adalah kita permainan-permainan olahraga tradisional seperti itu. Apalagi di sana dekat Buntet dan bola api akan kita
kembangkan di sana seperti itu. Jadi termasuk nanti bola api kemungkinan masuk juga di Kormi. masuk. Mudah-mudahan ya, karena apa? Ini kan satu olahraga tradisional ya. Apapun yang menjadi kegiatan olahraga masyarakat, kita akan angkat semua seperti itu, sehingga masyarakat bahwa oh ini bisa mendunia nih. Jadi otomatis dengan adanya Kormi, semua apa yang dilakukan oleh masyarakat kita gali, kita kembangkan, dan kita terkonsep dengan bagaimana Kormi bisa mendunia. Salah satunya adalah dengan kita mengembangkan olahraga masyarakat yang ada di masyarakat seperti itu. Ya. Kang Yan, Ya, ini siap. cara membedakan di barongsai Kang Yan sendiri, karena tadi disebutkan bahwa barongsai ini adalah olahraga rekreasi masyarakat Indonesia atau Kormi ya. Ya. Di Kota Cirebon ini andalannya adalah barongsai, ya karena ini Kormi Kota Cirebon mendunia kan, Betul. topik yang sedang kita obrolkan di pagi hari ini. Ini membedakan bahwa ini hanya untuk hobi saja, ini ingin ikut festival dunia ya, barongsai ini. Nah itu bagaimana cara membedakannya Kang Yan? Kan tadi banyak katanya di Kang Yan itu yang ingin belajar tentang barongsai itu. Kang Yan, membedakannya gimana? Ya, pertama kami ajak dulu untuk hobi. Hobi. Nah, di samping hobi kami pilih. Habis lidiki mana yang bisa bentuk prestasi tingkat tingkat Indonesia, tingkat ASEAN, tingkat Asia, dan tingkat dunia. Nah itu kami bisa pilih, Pak. Dan kami tidak pernah membedakan siapa dia. Yang penting orang tua mengizinkan, oke, pendidikan tidak mengganggu, kami tingkatkan terus, Pak. Kami bisa membaca, Pak. Wah, si ini jago. Wah, si ini sih biasa aja. Wah, si ini hanya terus serta gitu. Kami bisa membedakan. Atau ditanya, ini kamu hanya sekedar hobi atau memang investasi atau bagaimana, Kang Yan? Ya, kami nggak usah tanya, Pak. Tapi kami bisa membaca dan kami terus ajak terus, Pak, sampai tingkat tinggi, Pak. Gitu. Jadi bukan, sekarang Ira, enggak, Pak. Tetap saya ajak terus, Pak. Gitu. Cuma nggak langsung tanya, Ira ki pinter, Ira ki bakal ngomainin Malaysia, enggak, Pak, enggak. Itu ya? Ya tahu alih takutnya si anak ini nanti hatinya gentar dulu, Pak. Waduh, kok kita di luar negeri priben yang menang beli itu Pak yang jadi problem. Baik. Kang Yan, Kang Deddy Kennedy tahan dulu ya, dan pemirsa selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Tetap di RCTV. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon. Pemirsa, segmen terakhir saya masih bersama Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau Kormi Kota Cirebon, ada Kang Deddy Kennedy, dan ada Ketua 1 Kormi Kota Cirebon, ada Kang Yan Siskarteja. Dan kembali saya ke Kang Deddy Kennedy sebagai Ketua Kormi ya. Peran dari Kormi sendiri di masyarakat itu apa gitu? Karena ini kan olahraga rekreasi masyarakat Indonesia. Apa perannya di masyarakat? Kang Deddy. Ya, kalau silakan. Kormi Kota Cirebon itu berperan adalah satu membantu untuk bisa menggali dan mengembangkan olahraga tradisional atau rekreasi yang ada di masyarakat Kota Cirebon, karena kami adalah di Kormi Kota Cirebon. Nah, yang ada kearifan lokal di Kota Cirebon itu apa yang ada? Nah, yang sekarang membooming di Kota Cirebon adalah sekarang yang terbaru adalah push bike. Kemudian apa itu, Kang? sepeda tanpa pedal untuk anak-anak di bawah 5 tahun. Kemudian ada sekarang misalkan gelindingan. Gelindingan itu kalau Mas Afif tahu, itu ada yang dari peleknya sepeda atau peleknya beca, kemudian didorong dengan kayu. Nah, tetapi Kormi Kota Cirebon ada lagi namanya gelindingan dari plat besi, kemudian dikasih sesuatu besi lagi, kemudian kita lari atau berbelok-belok, dan itu menjadi satu kegiatan. Itu akan menambah satu kebugaran. Ya. Kemudian kalau Mas Afif tahu, pada saat kita ada misalkan boy-boyan. Ya, itu adalah permainan-permainan tradisional yang harus kita angkat supaya apa? Tidak punah. Kenapa punah? Karena kita tidak mengajarkan kepada anak-anak kita yang masih usia dini di SD, ya, kemudian di TK harusnya diajarkan. Nah, mudah-mudahan sekarang ada kurikulum bahwa olahraga tradisional itu sudah masuk ke
pendidikan jasmani di secara formal Penjas, penjas di sekolah. Jadi pengembangannya adalah ada di guru-guru olahraga yang ada di sekolah. Gitu. Jadi bila ini bisa dilaksanakan dengan maksimal, maka tidak akan punah permainan-permainan olahraga tradisional. Lompat tali ada diganti dengan skipping. Tapi kalau misalnya kita pakai karet dengan lebar panjang sekian, diputar dengan 2 orang atau diputar sendiri atau berkelompok, ini menjadi lebih Kalau bagus dulu lagi. saya ingin pakai karet, lompat-lompat apa namanya, Kang? Nah, itu lompat tali. Lompat tali ya. Lompat tali pakai karet. Nah, kalau sekarang lebih keren lagi kan skipping lah. Ya, pakai alat bisa dengan tali atau dengan sesuatu yang bisa digunakan untuk skipping seperti itu. Jadi intinya adalah peran Kormi sangat besar membantu masyarakat untuk menciptakan atau menggali olahraga yang belum ada sehingga anak-anak kita itu bisa secara fisik bisa bergerak, bukan hanya mainkan handphone dari pagi sampai pagi. Yang terjadi apa? Mata. Ya, kemudian apapun yang bisa dilaksanakan. Tapi kalau misalnya kita bergerak saja, itu kan secara pokoknya bergerak lah ya, bergerak. Pokoknya kita bergerak, makanya Kormi Kota Cirebon itu judulnya itu pokoknya bergerak. Pokoknya bergerak. Pokoknya bergerak. Itu tagline-nya. Iya. Jadi apa? Supaya masyarakat di Kota Cirebon bisa bergerak, bisa jalan, ya, bisa melakukan aktivitas gerak itu di tempat atau sambil jalan dan sebagainya. Pokoknya kita bergerak. Pokoknya bergerak. Iya. Oke, dan itu tadi, yaitu kan peran dari Kormi di masyarakat nih, Kang Deddy. Nah, kemudian berkaitan dengan Car Free Day, apa Kormi juga pernah menyampaikan hal itu agar dibuka kembali gitu ke berbagai pihak? Kalau gitu? secara organisasi kita sudah menyampaikan melalui surat ya ke Pak Wali Kota, kemudian ke teman-teman kita diskusi. Oh ya, ke berbagai pihak lah ya? Berbagai pihak, bagaimana untuk bisa dilaksanakan kembali tentang Car Free Day. Karena Car Free Day ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat supaya kita lebih sehat lagi. Di sana itu kan bisa jalan, yang tadinya tidak bisa jalan, ada temennya, berapa meter kita jalan, bolak-balik kita lihat, ada rasa kegembiraan dan rasa sesuatu yang berbeda pada saat melaksanakan Car Free Day dengan keluarga. Makanya pada saat itu Kormi bisa mengasih misalkan door prize, siapa yang membawa bapak, ibu, kakek, nenek, anak dan semuanya ada komplit dikasih door prize. Seperti salah satu contoh untuk bisa menarik masyarakat untuk bisa bergerak, berolahraga seperti itu. Ini salah satu contoh saja. Iya, Kang Yan. Ya, ini siap. kan barongsai juga merupakan salah satu olahraga rekreasi ya. Betul. Nah, kan banyak tuh olahraga rekreasi. Kalau menurut Kang Yan, ini juga peran Kormi di masyarakat itu melestarikan barongsai juga, Kang Yan. Betul. Ya kan salah satunya Ya, itu salah ya, karena satunya. ini harus dilestarikan. Menurut Kang Deddy sih tadi itu bahwa ada beberapa olahraga atau permainan-permainan tradisional di kita yang maaf ini hampir punah ya, Kang Deddy, Kang Yan. Termasuk barongsai ini juga dilestarikan juga dengan adanya Kormi, Kang Yan. Betul, dilestarikan. Dilestarikan dengan cara? Yang saya itu pertama latihan rutin. Latihan. Nah, ada kegiatan pertandingan tingkat Kota Cirebon, provinsi, Nasional. ASEAN, Asia, terus kita tingkatkan terus. Yang terbaru ya prestasi dari Kormi Kota Cirebon dalam hal ini yang mendunia itu kan lewat barongsai. Itu di mana yang terbaru? Terbaru kami di Hong Kong. Di Hong Kong. Di Hong Kong. Juara dapat perunggu. Perunggu. Nah, diadakan lagi 2 tahun kemudian di Portugal, tapi karena pandemi batal. Itu udah tetapkan 19 negara termasuk Indonesia. 19 negara. Dan Kang Yan mewakili Indonesia? Mewakili Indonesia. Melalui Menpora yang ngatur. Dan tembusannya ya ke Kormi. Wali kota, gubernur, tembusan semua itu. Ke Kormi gitu ya. Bahwa Cirebon itu mewakili Indonesia ke tingkat dunia. Ke dunia internasional ya, Cirebon lewat barongsai gitu ya. Dan nanti juga minggu depan ini main lagi Sabtu nih. Di mana gitu? Di Kerangkeng. Ada pesantren. Di Kerangkeng. Nah, lalu Sabtu malam minggunya di Kesepuan acara wayang orang cerita Rahwana tapi dibuka oleh barongsai. Nah, dia berani membuka kami itu karena kebanggaan orang Cirebon. Ki barongsai sang juara gitu. Gitu ya. Iya. Ini jadi yang terdekat beberapa waktu yang lalu juara ketiga di Hong Kong. Hong Kong. Ini ya. Iya. Ini membawa nama Kormi Kota Cirebon juga. Iya, betul. Iya.
Kang Dedi, ini dengan barongsai. Tentunya kan mengikuti festival-festival, lomba-lomba di luar negeri tadi ya. Iya. Banyak prestasi yang dicapai juga. Iya. Nah, yang lainnya selain barongsai yang menjadi andalan Kormi Kota Cirebon apa gitu Kang Dedi? Kalau kemarin itu ada di Asiavi ya, tentang senam, kemudian ada di olahraga tradisionalnya tentang kejuaraan bakyak, Bakyak. ya bakyak sampai juara, dan itu baru kemudian egrang Egrang kita. sampai ke nasional, ya ke nasional dan mewakili Jawa Barat ke tingkat nasional. Nah, apalagi nanti bulan Mei dan Juni setelah Lebaran itu kita akan mengadakan, Jawa Barat itu akan mengadakan festival olahraga tradisional se-Jawa Barat. Itu Apa diantaranya yang dilombakan? semuanya akan dilaksanakan di sana. Semua olahraga tradisional akan dilaksanakan di Jawa Barat. Nah, itu di bulan Mei dan Juni. Iya, Mei Juni. Nah, Termasuk barongsai, Pak. termasuk Sudah juga tertata, barongsai. Pak. Nanti dilombakan juga barongsai? Ya, dilombakan juga di sana. Jadi Kormi sekarang sudah bersiap-siap. Apalagi nanti rakernya itu 29 bulan Maret ini kita akan bikin satu program yang kira-kira bisa menyentuh masyarakat, bermanfaat untuk masyarakat, dan bisa berprestasi di tingkat nasional maupun mendunia. Seperti itu. Oke, Kang Yan, dilengkapi tadi yang disampaikan oleh Kang Dedi Kennedy. Silakan. Ya, Jawa Barat. Jawa Barat Ada yang jelas pertama-tama itu saya mengatakan di sana barongsai sudah diundang pertama. Kami lapor kepada Ketua Umum Pak Dedi, lapor, oke, tampil. Yang penting prestasi, hasil yang bagus. Gitu. Jangan sampai pulang dari Sukabumi tidak membawa Itu lomba di mana gitu Kang ya nanti? rencana Sukabumi. Oh, di Sukabumi. Sukabumi. Ada target gitu dari Kota Cirebon, Kormi Kota Cirebon? Oh, banyak. Target sih banyak ya, Banyak. target banyak. Tapi yang penting kita bisa mengikuti festival itu dengan maksimal. Nah, setelah itu baru kita nanti evaluasi apa sih yang bisa didapat dari sana. Karena yang namanya festival kan mungkin ada berbagai hal yang menjadi indikator-indikator tertentu. Oleh karena itu, dengan kita bisa melaksanakan, mengirimkan berbagai induk organisasi ke festival olahraga tradisional di Jawa Barat, ini akan membuka wacana baru dari kami di Kormi Kota Cirebon maupun dari kormi-kormi yang lain di Jawa Barat. Baik. Dan sayang sekali nih Kang Dedi Kennedy, Kang Yan Siskarteja sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut Kang Dedi, Kang Yan lain waktu dan kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Kang Dedi, closing statement, pesannya apa singkat saja untuk pemirsa di rumah, untuk pemerintah berkaitan dengan Kormi ini. Silakan. Kalau untuk dari Kormi Kota Cirebon, saya berharap bahwa yang terhormat para pimpinan di Kota Cirebon, mudah-mudahan event Car Free Day untuk masyarakat Kota Cirebon bisa dilaksanakan kembali. Tempatnya di mana, mangga kita siap saja untuk bisa membantu pemerintah Kota Cirebon. Kemudian yang kedua adalah untuk masyarakat bahwa kita tetap bergerak dimanapun dan kita tetap bisa melaksanakan kegiatan permainan olahraga tradisional, dan anak-anak kita ajari dengan permainan-permainan olahraga tradisional. Mungkin itu aja statement terakhir saya. Baik. Oke. Silakan Kang Yan, pesannya apa nih? Singkat saja untuk pemirsa di rumah. Kepada khususnya warga Kota Cirebon, saya siap mensukseskan olahraga tradisional. Dan salam terakhir, selamat pagi, sehat, bugar, gembira. Luar biasa. Oke, terima kasih. Pokoknya apa tadi Kang? Bergerak. Iya, pokoknya bergerak. Pokoknya bergerak. Support for all. Iya, oke. Terima kasih nih Kang Dedi, Kang Yan sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa.